kalau dari gue pribadi, mungkin Adis juga sama, kita menganggap bahwa ini fenomena yang positif. Selama tidak melakukan tindakan kriminal apapun, gue rasa ini bisa jadi tren yang cukup ikonik. Bahkan tadi gue melihat ada berita dari internasional bahwa Jepang pun juga sudah mulai melirik kita. Jadi mereka melihat ini fenomena yang sama dengan awal mula Harajuku itu berkembang. Jadi menurut kita mah sah-sah aja lah, biarin aja mereka berekspresi kok gitu. Tapi ada pesan nggak sih, karena Anies Baswedan juga udah menotis ini dan dia bilang jangan buang sampah sembarangan, dan katanya sekarang udah nggak boleh nongkrong di atas jam 10 malam. Itu bagaimana kalau? Oh, kalau itu iya, karena kan juga masih pada kecil juga, masih pada bocah ya. Takutnya kalau lebih dari itu kan rumah mereka mungkin juga jauh gitu kan. Jadi ya wajar lah, itu sama seperti orang tua yang ngingetin anaknya aja. Gimana Kak Adis ngelihat 7? Tapi ngeliat style mereka sendiri, kalian sendiri gimana sih Kak? Karena kan dengan rambutnya yang polen gitu-gitu. Iya. Biarkan mereka eksperimen dulu sendiri, nanti kan lama-lama jadi berkembang biasanya gitu. Iya. Sesuai umur juga kok. Betul. Juga kita juga kalau misalkan nih ngelihat Facebook kita zaman SMP SMA, ada juga lah pasti, oh, kok gue dulu gini ya gitu. Karena itu adalah sebuah fase. Iya, betul. Jadi ya biarkan saja lah mereka berekspresi. Kak Gilang, mengenai ini dong, sedikit aja titipan dari saya on Apa sih lu? mitos dilarang buang air panas dalam toilet. Lu percaya mitos-mitos gitu nggak sih? Dilarang buang air panas dalam tahu, gua pernah toilet. baca. Tahu nggak sih kayak gitu-gitu? Gimana sih? Gua pernah baca buku Dialog dengan Jin. Yang ngarang itu Muhammad Isa Daud. Jadi dia nggak tahu ya. Agak aneh juga bacaan. Iya. Jadi memang di dalam buku tersebut dia bilang katanya kalau buang air panas gitu ada ucapan-ucapan tertentu yang harus kita omongin gitu, karena ada beberapa makhluk yang tinggal di dalam sana gitu. Cuman ya percaya atau tidaknya kita kembalikan sama yang dibaca aja. Gue juga nggak bisa bilang percaya atau enggak. Gue masih nggak percaya kalau gue. Kalau mitos ibu hamil yang harus bawa gunting waktu hamil bagaimana tuh Kak? Banyak nggak sih mitos-mitos gitu? Nah, kamu percaya nggak tuh? Ya itu sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing juga sih. Kalau aku sih kemarin pas hamil gak bawa gunting, yang penting doa aja. Mungkin gini kali, waktu zaman dulu hamil gede lu kenapa bawa gunting, kalau lu ngelahirin lu tali pusarnya bisa lu potong sendiri. Serem banget. Kali, makanya dulu suruh bawa gunting. Enggak, itu katanya untuk menolak. Jadi gue tahu. Orang gua baca buku Dialog dengan Jin. Kayak bangle kayak gitu-gitu Kak, waktu itu Iya. sempet gak sih ada yang ngerti waktu lagi hamil kayak gitu? Enggak sih, kita yang penting hati-hati aja sayang ya. Oke, ayo lanjut. Itu ya paling ya bentar ya. Kan udah. Kan beda. Beda ya. Kayak bilang tentang itu juga. Mungkin pernah tahu apa? Dia tahu ya kita ini sekali. Kalau kita tahu dari sosial media, memang beberapa kali Ini anak SMA nggak bawa babynya tuh bagaimana? kayak anak SMA bandel ya. Kalau Gin per hari ini sih dia, kemarin ngoceh ya nak. Udah bisa curhat dia. Kemarin gitu kan ya, belum bisa ngomong udah pasti kan. Dari Iya sebulan dong, setengah. baru 40 hari. Tapi kayak ada apa? Dia pergerakan mau ngomong tuh ada gitu. Jadi dia ngoceh gitu, gitu. Per kemarin dia bisa begitu. Dan kita juga surprise kemarin dia bisa ngangkat kepalanya cukup tinggi di usianya yang baru sebulan setengah itu. Tapi kalian sendiri mungkin seperti apa sih orang tua bagi waktu nih, apalagi silakan kerja juga, itu bagi waktu buat istri dan anak jadi seperti apa? Ya kita emang bagi shift sih ya sayang ya. Jadi kalau misalnya kira-kira yang hari ini tidur yang lebih cukup tidurnya itu Gilang, berarti aku yang tidur pas malam, terus habis itu gantian kayak jam 2 atau jam 3 gantian sebaliknya. Tapi mulai belajar juga nih lokasinya. Iya. Untuk mandiin. Iya. Iya itu. Kalau ganti popok gua jago. Kalau mandiin gua masih belum berani karena gua takut ngebalik-balikin badannya itu loh. Jadi masih minta bantuan suster. Tapi ini kan sibuk kerja juga kan, syuting. Kan tadi bagi waktu sendiri. Mungkin kalau Mas Jon sendiri. Ya, kalau guanya pribadi sih sepanjang gua bisa meluangkan waktu untuk Gin gua lakukan gitu. Tapi kalau enggak ya Adis pun juga mengerti kan, memang itu yang harus gua lakukan juga pekerjaan gitu. Jadi
ya fleksibel sih sebenarnya. Aku Nggak juga ada- menilai Gilang dulu, masa kira-kira besok dia ada kegiatan apa nih, kalau misalnya padat aku nggak bakal bangunin dia juga tengah malam gitu. Betul sekali. Setelah ada anak apa sih yang berubah? Begadang. Kan kalau syuting emang begadang kan. Cuman kalau ini begadangnya tuh kalau gua masih mendingan karena gua bisa tidur. Kalau Adis kan 2 jam sekali harus bangun. Harus pumping, dia harus si gini harus ganti popok gitu-gitu. Jadi kalau pas dia lagi pengen tidur pas gua lagi bangun tuh nanti dia pesan sama gua 2 jam bangunin ya 2 jam. Tapi kasihan ke dianya gua karena per 2 jam benar-benar harus bangun kan. Gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin akhirnya baru gitu buat kamu sendiri pas jadi ayah nggak sih yang akhirnya belajar juga gitu. Yang sebelumnya nggak tahu, pas ada anak tahu gitu. Ya itu apa ya? Pengen cepet-cepet pulang kayak sekarang. Kurangin Kangen nongkrong. terus. Iya. Ya bener. pengen nongkrong sih, cuman kayak untungnya teman-teman juga pada paham kan karena Tapi baru. kadang jadi- kita tetap kayak ngeluangin waktu untuk itu sih, maksudnya Iya. kayak ngejaga quality time berduanya juga, cuma ya tahu diri aja, nggak bisa lama-lama juga gitu. Tapi pas ada babysitternya. pakai. Pakai. Bisa. Tapi kasih kepercayaan penuh ke babysitter nggak sih, atau mungkin ada part-part yang nggak boleh babysitter lakuin atau seperti apa kalau kalian sendiri sih? Gimana Ya ya? karena kita sistemnya kekeluargaan, jadi ya percaya 100%. Dan untungnya juga kan keluarga kita dua-duanya rumahnya deket, jadi biasanya mereka pun dengan sendirinya akan datang. Berhubung kan Gin itu tahta pertama ya, pemegang tahta tertinggi di Pemegang tahta keluarga tertinggi. dari dua-duanya. Jadi emang om tantenya tuh masih sering nyamperin terus. Iya. Thank you. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku boleh minta